Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, NIM H02199015. Nomor urut 4, mata kuliah yaitu struktur aljabar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai teorema 2.14 dan 2.19 suatu grup. Baik, saya akan mulai dari teorema 2.14, pendefinisian lain dari grup. Suatu semigrup G disebut grup jika memenuhi dua sifat. Sifat pertama yaitu ada E elemen G sehingga E kali A sama dengan A untuk setiap A elemen G. Sifat kedua, untuk setiap A elemen G ada A invers berturut-turut disebut identitas kiri dan invers kiri dari A di G. Pembuktian. Jika G suatu grup, maka jenis G juga semigrup. Dan sifat pertama dan kedua sudah terpenuhi. Yang akan kita tunjukkan di sini bahwa jika G juga semigrup dan memenuhi sifat 1 dan 2, maka G grup. Untuk itu cukup kita membuktikan bahwa A kali E sama dengan A dan A invers kali A sama dengan E. Perlu kita kembali ke sifat pertama dan sifat kedua. Perhatikan, A invers dalam kurung A kali E sama dengan dalam kurung A invers kali A kali E, berlaku sifat asosiatif. E kali E berlaku sifat kedua. Terus E itu berlaku sifat pertama dan A invers kali A itu berlaku sifat kedua, di mana E itu unsur identitas dan A invers kali A itu menghasilkan unsur identitas. Jadi diperoleh A invers dalam kurung A kali E sama dengan A invers kali A. Dengan melakukan pencoretan sebelah kiri, kita memperoleh A kali E sama dengan A. Itu merupakan persamaan pertama atau persamaan 1. Jadi dari sifat pertama dan persamaan 1 diperoleh A kali E sama dengan A kali E sama dengan A untuk setiap A elemen G. Ini berarti E unsur identitas di G. Selanjutnya perhatikan, A invers dalam kurung A kali A invers sama dengan A invers kali A invers. Itu berlaku sifat asosiatif. Dan E kali A invers itu berlaku sifat kedua. Kita kembali lagi sifat kedua. Dan A invers itu E identitas di G. Selanjutnya A invers kali E itu kita kembali lagi dari sifat pertama. Selanjutnya kita menggunakan pencoretan agar bisa memperoleh A kali A invers sama dengan E untuk persamaan kedua. Jadi dari sifat kedua dan persamaan 2 kita peroleh untuk setiap A elemen G ada A invers elemen G sehingga A invers kali A sama dengan A kali A invers sama dengan E. Ini berarti setiap anggota di G mempunyai invers di G. Oleh karena itu G itu merupakan grup. Baik, kita lanjut ke
kita akan melanjutkan ke teorema 2.19 di mana invers kiri dari suatu grup juga merupakan invers kanan. Pembuktian. Misalkan G grup dan E identitas di G. Ambil A elemen G sebaran dan misalkan A invers elemen G invers kiri dari A. Jadi A kali A invers sama dengan E. Perlu ditunjukkan bahwa A kali A invers sama dengan E. Misal G grup dan E identitas kiri G. E kali A sama dengan A, itu merupakan persamaan 1. Karena setiap grup memiliki invers kiri, maka untuk A elemen G ada A invers elemen G. Sehingga A invers kali A sama dengan E, itu merupakan persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita peroleh dalam kurung A invers kali A dikali A sama dengan A kali A invers kali A sama dengan E kali A. Gunakan hukum pencoretan, maka diperoleh dalam kurung A invers kali A sama dengan E kali A. Dalam kurung A invers kali A sama dengan E. Jadi A invers merupakan invers kanan A invers kali A sama dengan E. Baik, sekian pemaparan atau pembahasan materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.